Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Bagaimanapun kondisinya pagi hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu, karena cintanya Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini kami ingin menikmati Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjamah setiap kami, melawat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, biar Tuhan memeluk setiap kami dengan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, bawa ucapan syukur-Mu pagi ini, bawa pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Kaulah sumber harapanku, Kau sumber kehidupanku, hanya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Yes. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus harapanku. Harapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Oh Yesus, Engkaulah sumber
pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber kehidupan. Yesus, sumber segalanya, hanya Yesus. Harapanku dalam Yesus. Yes. Mari berharap hanya kepada Tuhan. Ya, amin. Sebab harapan kita tidak pernah sia-sia. Mari bangkitkan iman kamu. Yes, teguhkan. Karena Tuhan selalu menopang. Harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Biar sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami akan tetap belajar Tuhan, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Sebab Kaulah segalanya bagi kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab harapan kami tidak pernah sia-sia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Mari sama-sama dengan iman kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Harapanku tak akan hilang. Yes. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Amin. Karena kasih-Mu, sekarang ku ada. Oh Yesusku, kami mengasihi-Mu. Kami menjadi isi hati kami. Yes. Selamanya hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang
ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami hari ini mau sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari wajah-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami. Biarlah kami mengerti akan kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Karena itu ya, saya percaya kita semua tentunya sehari demi sehari kita mau iman kita semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan, dan kita boleh semakin hari semakin bersukacita di dalam Dia. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 mulai ya sampai ayat yang ke-24. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, ketika dia sedang berada dalam tekanan, himpitan, dia dipenjara karena nama Kristus. Dan dia berkata saudara, ya dia bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering sekali mendengar ayat ini. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ya, orang yang ada dalam Kristus dia tidak takut lagi dengan kematian karena dia tahu bahwa kematian itu keuntungan di dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Memang ya, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang tercinta itu membawa kedukaan. Tetapi kita tidak boleh berduka berlama-lama karena kita percaya bahwa kematian adalah keuntungan bagi mereka dalam Kristus. Rasul Paulus sangat menyadari itu, karena itu dia tidak pernah takut, dia menderita, dia dianiaya, dia mengalami berbagai macam hal. Dia bisa berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ya, dia bilang ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, saya mencoba membayangkan seorang Rasul Paulus saudara. Dia sampai kepada dua pilihan. Ya, dia bingung mau pilih yang mana. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, tapi dia bilang kalau aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah artinya menjadi ya alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, dan Rasul Paulus berkata karena bagiku hidup adalah bekerja memberi buah, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ya apa sih pemahaman kita tentang hidup ini?
Kita semua tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang bisa datang kapan saja dan itu adalah misteri Tuhan. Ya, dan kita nggak perlu terlalu memikirkan yang namanya kematian itu kapan, yang penting kita siap senantiasa. Tapi yang terpenting adalah kita memikirkan untuk apa kita hidup. Dan salah satu definisi hidup atau arti hidup bagi Rasul Paulus ya, menurut firman Tuhan dia berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, hari ini untuk apa kita hidup, saudara? Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Untuk apa kita ya terlahir ke dunia ini? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan selama kita diberi kesempatan hidup. Ya, karena satu saat kita akan mati dan kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan hidup di sini artinya Rasul Paulus bilang ya, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, buah yang seperti apa, saudara? Buahnya itu juga banyak macam ya. Ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang enak dinikmati, bermanfaat, ada juga yang tidak. Saya percaya kehidupan kita dalam Kristus itu adalah sebuah kehidupan yang kita ini harus berbuah. Tentunya buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, dan Rasul Paulus bilang, aku mau bekerja untuk memberi buah. Mari kita mulai berbuah, saudara. Berbuah ya, dimulai dari rumah tangga kita. Sebagai seorang suami kita berbuah yang baik di tengah rumah tangga. Sebagai istri kita berbuah dalam keluarga. Sebagai anak-anak mari kita juga menghasilkan buah yang baik ya. Dimanapun kita berada biarlah kita ini bekerja memberi buah. Ayat ini dikatakan kalau aku hidup itu berarti bagiku bekerja mencari uang. Ya, kita semua tentunya butuh uang. Tapi tujuan utama kita hidup adalah bekerja memberi buah. Ya, jika aku hidup, aku ini harus berarti bagiku itu adalah bekerja memberi buah. Ya, saya berdoa dan saya percaya kita semua tentu rindu untuk hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya ada buah-buah yang manis ya. Satu persatu setiap hari buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita dan juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, ketika kita berbuah yang manis, berbuah kebaikan, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Makanya Rasul Paulus berkata, ya aku bingung karena itu jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Karena dua-duanya adalah sesuatu yang luar biasa mulia. Mati keuntungan, hidup menghasilkan buah. Ya, baru kali ini saya membaca di ayat ini, saudara, ada orang yang bingung pilih mana hidup atau mati. Ya, dan dia berkata begitu bukan hanya karena pergumulannya banyak. Ya kan, aduh saya banyak utang pengen mati aja, bingung mau hidup atau mati. Tidak loh. Tapi Rasul Paulus berkata begitu didasari oleh sebuah kesadaran bahwa di dalam Kristus itu semua indah. Mati itu indah, hidup itu indah. Ya, saya berdoa supaya kita juga semua punya cara pandang yang seperti itu, bahwa kalau kita hidup kita memberi buah sehingga nanti ketika kita mati itu merupakan keuntungan bagi kita. Dan dia berkata bahwa aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya dia pengen mati ya sama-sama dengan Kristus, enak. Meninggalkan semua persoalan, meninggalkan semua masalah. Memang saudara, orang itu kalau sudah mati sudah lupa semua, udah selesai semua. Teman saya ya suaminya meninggal, dia bilang aduh Ibu Debbie ya ternyata bener ya, orang kalau udah meninggal semua rencananya, semua cita-citanya, semua apapun yang dia tujuannya, keinginannya semua selesai. Ya sudah selesai. Ya, orang itu kalau sudah mati. Makanya selama kita diberi kesempatan hidup, mari kita berbuah. Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Aku didesak dari dua pihak. Di satu sisi aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tapi ya memang itu lebih baik bagiku ya. Tetapi lebih perlu juga untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Rasul Paulus bilang ya, tetapi ya egois kalau aku ini hanya mau pergi, mati, ketemu Tuhan. Karena yang
terpenting, lebih perlu itu aku masih tinggal di dunia ini karena aku harus memberitakan kebenaran dan Injil, aku harus melayani Tuhan. Saya berdoa saudara biar kita semua menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu kita menghasilkan buah dan tentunya buah yang baik dan kita melayani Tuhan. Saudara, mari kita bertobat kalau selama ini kita menghasilkan buah yang asam, buah yang tidak dapat dinikmati oleh keluarga kita. Ya, suami yang rasanya di rumah itu hanya terus berantem marah, istri yang juga kadang kita sebagai istri juga menjadi batu sandungan, anak-anak juga menjadi batu sandungan. Mari kita bertobat. Yang namanya kematian itu tidak pernah kita tahu datangnya kapan, tapi itu bukan hal penting untuk kita pikirkan kapan kita mati. Yang terpenting adalah kita pikirkan selama aku hidup ini apa yang aku bisa perbuat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saya berdoa kita memulai dari hal-hal yang sederhana, kita hidup menjadi berkat bagi suami, istri, anak-anak. Jangan ada kepahitan, jangan ada dosa. Kita buang semua yang tidak berkenan supaya hidup kita ini dapat menjadi buah. Saudara yang bekerja di kantor, bekerjalah dengan sekuat tenaga, dengan baik supaya hidup menjadi teladan dan engkau menghasilkan buah bagi Kristus. Orang yang melihat hidup kita akan berkata luar biasa ya, memang Tuhannya itu hidup di dalam dia. Mari saudara kita akan renungkan firman ini dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh hidup seturut firman Tuhan. Biar kami boleh hidup menghasilkan buah-buah kebenaran, agar hidup kami berdampak bagi nama Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mari saudara kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sebagai doa dan komitmen kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku Tuhan, bersamaku di dalamku Tuhan, amin. Jadi bukti kebesaran, lebih lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan kami bukti bagi kebesaran-Mu, ya Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi bukti kemuliaan Tuhan bagi hidup kami, bagi dunia ini Bapa. Karena itu biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan. Biar kami boleh hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami bekerja untuk memberi buah. Kami bekerja untuk menjadi berkat Tuhan. Karena itu hamba berdoa apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu hari ini, biar itu selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga mereka boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup mereka Tuhan. Ajar kami tahu akan arti hidup kami. Bahwa hidup artinya bekerja memberi buah. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini sekolah, kuliah, bekerja, baik ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dalam rumah tangga, keluarga, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat itu berhasil untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka juga yang sakit, yang mengalami persoalan dan berat, Engkau menjadi jawaban. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa Bapa,
Untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini merindukan jawaban doa, biar Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi setiap kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, berkati kota kami, apapun Tuhan di atas bangsa ini, Tuhan yang pegang kendali. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.